kami Aceh ini bisa berdiri sendiri. Nggak butuh orang luar kan gitu bicara. Biasa kan gitu nih. Nah, kupu-kupu juga kena hujat biasanya. Kenapa kuliah itu hanya kuliah pulang? Kenapa jadi introvert? Kenapa nggak harus ikut organisasi? Nah, ada yang aktif di organisasi malah disebutnya dengan kura-kura. Asik kuliah rapat kayak gitu kan. Nah, Bapak lebih karena kalau misalnya ada mahasiswa, BEM itu siapa? Iya. Kan nggak mungkin dosen gitu. Iya. SB ini akan indah pada waktunya. Tapi dengan proses yang harus berdarah-darah itu tadi. Oke, nah, apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Waris Seni Budaya di Medrah Podcast ISBI Aceh. Alhamdulillah hari ini kita kembali melaksanakan podcast tentunya dengan segmen judul yang lebih menarik dan tentunya sedang hot di kalangan mahasiswa. Nah, alhamdulillah hari ini Ayah kembali dipercayakan menjadi host untuk mendampingi narasumber kita hari ini dalam tema yang cukup menarik, yaitu kuliah dan organisasi di kampus seni budaya. Nah, teman-teman, hari ini kita kedatangan narasumber yang cukup mumpuni nih di bidang yang akan kita kupas, yaitu mari kita sapa bersama Bapak Presiden mahasiswa kita, yaitu panggilnya apa nih, Pak Pres ya? Pak Pres Cahya ya, Cahya Kemala. Oke, selamat datang Pak Pres. Bagaimana keadaan hari ini? Alhamdulillah sehat meskipun cuaca hujan ya. Oke. Meskipun sangat hujan di luar ya. Pak Pres ini menjabat dari mulai 2024 sampai 2025 Pak ya? Iya, betul sekali. Boleh diceritakan sebelumnya kenapa milih jadi presiden mahasiswa? Nah, pertanyaan sangat menarik nih ya. Jadi kenapa pilih jadi presiden mahasiswa? Kenapa nggak pilih jadi presiden apa gitu kan? Atau organisasi apa di luar sana? Nah, jadi alasan saya sangat sederhana. Karena untuk menjadi presiden mahasiswa, kita memang harus melewati beberapa organisasi sebelumnya. Nah, kebetulan saya udah melewati beberapa organisasi dan alhamdulillah saya terpilih menjadi presiden mahasiswa. Jadi atas dasar apa keinginan saya ingin menjadi presiden mahasiswa? Saya ingin memperbaiki apa yang ingin diperbaiki. Oke, nah tadi kan sempat kita sharing juga sebelumnya. Jadi Cahya ini kan, Pak Pres ini kan masih semester 3 ya Pak? Iya. Masih semester 3 ya? Cukup muda untuk menjadi seorang presiden mahasiswa. Nah, sebelum kita melanjut ke pembahasan yang lebih rinci, ada nggak sih Pak ritual khusus yang untuk menaikkan mood Bapak? Mood Bapak ada ketika Bapak itu sedang kayak down, sedang tidak ada semangat di gairah untuk berkuliah maupun organisasi. Ada nggak trik khususnya? Trik khusus ya? Nah, jadi kalau bicara mood, kita mahasiswa ISBI Aceh, memang kita kan mahasiswa seni nih. Ya. Pada umumnya mahasiswa seni ini berbicara mood-an nih. Mau kuliah mood harus bagus, mau buat tugas harus mood bagus. Nah, kalau untuk saya gini, kita harus mengatur pola itu. Pola hidup ini seperti apa nih? Nah, jadi pola hidup itu yang saya maksud di sini adalah pikiran kita. Karena semua itu dikontrol oleh pikiran. Kalau pikiran kita negatif, kita akan moodnya sangat rusak. Nggak bagus kali mood. Nah, jadi kita atur dulu diri kita sendiri, maka mood itu akan muncul dengan sendirinya. Seperti itu. Cukup menarik ya. Ada nggak sih ini lain selain itu, misalnya kayak denger musik ataupun nonton pertunjukan atau apa gitu? Kalau musik, kalau saya musiknya sedikit gila ya, karena mental. Oke. Cuma kebetulan hari ini. Apa dong? Itu kan untuk menaikkan mood kan? Itu masuk salah satu tantangan nggak sih? Ya kan? Untuk tantangan kita bangun mood kembali itu susah. Apalagi kalau kita di kampus seni itu kebiasaan kita adalah menciptakan sebuah karya. Nah, kalau menciptakan sebuah karya tidak ada mood, pasti kayak apa sih ini? Gimana sih caranya gitu kan? Nah, ngomong-ngomong soal tantangannya Pak, pasti nggak mudah kan? Kayak membagi waktu antara kuliah sama organisasi. Apalagi sekarang Pak Pres masih di semester 3 nih. Dimana kuliahnya itu masih kayak masih MK-nya masih banyak gitu kan. Bergubu-gubu gitu ya. Bergubu-gubu dengan kuliah yang masih bertumpuk, terus organisasi juga. Gimana Pak Pres itu membagi waktu sampai kayak bisa menyeimbangkan antara organisasi dan juga perkuliahan? Nah, saya di sini tentunya Presma itu punya pembina.
pembina BEM. Nah, saya sangat ingat dengan kutipan dari pembina BEM saya. Segala sesuatu itu dikerjakan dengan cara berlahan-lahan. Oke, Jadi, perlahan-lahan ya. Berarti nggak boleh menggebu-gebu nih. Nggak boleh terlalu bergebu-gebu. Bergebu-gebu cukup Tapi di jiwa. kalau kita buat karya besok harus jadi gimana nih Pak? Nah, itu Hari ini kita harus hadiri BEM nih. Hari ini juga kita harus selesai. Itu gimana tuh cara? Harus membagi tubuh gitu ya. Nah, kita memang sangat susah gampang dijawabnya kan. Tapi ya seperti yang saya bilang tadi, kita harus melakukan itu dengan berlahan. Oke. Namun pasti. Nah, kembali lagi ke cara kita memanage waktu itu dengan ketenangan. Kembali lagi kita harus benar. Oke. Nah, berarti kita kuncinya itu satu ya, tenang. Tenang. Kalau tenang semua jalan. Gitu ya. Oke. Nah, boleh nggak sih Pak sharing tentang kegiatan apa yang selama Bapak menjabat di BEM itu kayak yang menantang kali, kayak menantang aku tuh harus bisa gitu. Kayak kegiatan apa sih? Apa ya di kampus ataupun di luar kampus? Boleh lah sharing-sharing ke teman-teman. Untuk kegiatan, ada kegiatan pertama kali saya selaku ketua BEM yang membuatnya. Kegiatan kegiatan kemah. Lupa saya judulnya. Mahasiswa? Kemah mahasiswa. Nah, di situ ada suatu fenomena atau momen-momen yang akhirnya membuat saya bisa loh berdiri sendiri rupanya. Gitu. Itu momen apa tuh? Kayak misalnya apa gitu Pak? Momen yang harus membagi waktu tadi itu juga. Yang dengan saya masih semester 3 harus memanage waktu gimana, tugas ini bla bla bla, kan banyak ini. Berarti itu termasuk yang paling menantang ya? Menantang kali, karena di organisasi ini kita rupanya bisa kita tanpa harus ada sokongan, dorongan dari orang lain, cukup dengan diri kita sendiri. Nah, kalau yang menantang misalnya kayak yang ada nggak sih Pak kolaborasi dengan yang BEM di luar ataupun BEM apa ya, kalau misalnya kita ada BEM NUS atau BEM itu udah pernah nggak kita di khususnya BEM ISBI nih yang ikut serta? Kita alhamdulillah kita bergabung ke dalam BEM C. Oke. BEM C. BEM C itu BEM seluruh Indonesia. BEM seluruh Indonesia. Berarti kita udah berapa lama tuh Pak? Udah berapa kegiatan yang sudah kita ikut serta di dalamnya? Karena kita mengingat kampus baru, jadi ada beberapa perubahan dari dulu kita bergabung di dalam BEM NUS, akhirnya ada sedikit hal, akhirnya keluarlah masuk ke dalam BEM C. Nah, itu sekitaran baru setahun, 2 tahun sama saya. Itu tantangan nggak sih buat Pak Pres sendiri untuk mempertahankan posisi itu? Cukup tantangan, karena mengingat di Aceh nih, cuman kita kampus yang berdiri di dalam BEM C itu. Wow. Jadi ya berbicara Aceh kan kita biasanya kan kami Aceh ini bisa berdiri sendiri, nggak butuh orang luar kan gitu bicara. Biasanya kan gitu nih pandangan-pandangan masyarakat umum gitu. Nah tapi kita dengan adanya BEM C ini kita bisa bergabung dengan kawan-kawan yang di luar dari Aceh. Kita bisa tahu sharing-sharing gitu. Berarti kalau misalnya kayak ada hal-hal yang kita kurang tahu, kita bisa langsung sharing gitu ya dengan seluruh BEM yang ada di Indonesia. Nah, untuk teman-teman jangan takut untuk bergabung di organisasi ya. Oke, mungkin berikutnya nih Pak, kayak apa sih motivasi Pak Pres sendiri untuk terus berkontribusi di organisasi kampus kita? Dengan banyaknya tantangan tadi, apa motivasi utama yang pengen Bapak ciptakan nih di perubahan ISBI ini dan semakin mendatang? Kalau diciptakan perubahan, sepertinya bukan perubahan, tapi membuat hal yang gimana kita bilang, kampus kita ini bukan mempertahankan, tapi membuat. Ibaratnya benang kita anyam. Benang kita anyam. Jadi untuk menjadi sebuah karya gitu. Sebuah karya yang indah. Ya salah satunya ISBI ini akan indah pada waktunya. Tapi dengan proses yang harus berdarah-darah itu tadi. Nah, apa nih strategi mungkin? Bisa dibocorkanlah sedikit untuk menjadi anyaman yang bagus tadi ini gimana nih strategi dari Pak Pres sendiri untuk memupuk ya sebenarnya nanti kan ini udah mau lengser ya atau masih lama nih jabatannya? Nggak lama lagi. Nggak lama lagi kan? Nah, itu kan bisa menjadi tantangan juga nih untuk Pak Pres kan gimana caranya bisa mencari kader-kader baru nih yang bisa melanjutkan tongkat estafet itu. Nah, tadi kan berbicara anyaman tadi kan. Nah, tentunya untuk menganyam itu kita butuh jarum yang sangat runcing kan begitu.
tanpa jarum yang runcing, anyaman itu tidak akan jadi rapi. Ya. Jadi yang kita butuhkan adalah sokongan atau dorongan. Itu ibaratkan jarum itu adalah mahasiswa ini sendiri. Berarti mahasiswanya harus tajam dong. Harus tajam semua sebenarnya. Apanya yang tajam? Pandangannya kah? Pandangannya, intelektualnya, pikirannya, semua itu harus tajam. Apalagi kita bicara Dompet mahasiswa. pun harus tajam kan? Nggak harus. Cukup kampus saja ya? Cukup kampus saya. Oke. Apalagi motivasi Pak, kan nggak mungkin itu aja nih. Motivasi dari diri pribadi mungkin nih. Apa dong, sharing untuk menyokong kan? Ada kan? Tentunya pasti ada. Setiap manusia ini pasti ada. Benar. Hal pribadi perempuannya. ya. Nggak kesana ya tadi loh. Arahnya pasti ke situ. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa dong, itu kan salah satu yang bikin mood kita bagus. Betul. Ya kan, balik ke pertanyaan pribadi tadi. Nah, selanjutnya nih, pas dari semua kegiatan BEM, mana yang menurut Pak Pres yang paling berdampak ke mahasiswa? Dari semua kegiatan BEM. Dari semua kegiatan BEM, baik itu internal maupun eksternal. Ada nggak sih? Ada nggak? Pasti ada dong, kan setiap kegiatan berpengaruh nih sama mahasiswa. Nah, yang menurut saya yang cukup terpengaruh itu kemah bakti kemarin. Kemah bakti. Jadi kemah bakti itu terpengaruhnya gini, kita terhadap masyarakat, bahwasanya ISBI ini ada untuk masyarakat. Nah, dan masyarakat pun ada untuk kita. Jadi sebenarnya bukan satu kegiatan. Ada kemarin juga di bulan puasa, itu kegiatan dengan Polres, pihak Polres. Itu acara bagi takjil. Ya. Di situ bahwasanya pihak Polres pun mendukung bahwasanya mahasiswa ini bukan hanya pandangan masyarakat hanya demo, ini itu nggak bisa. Ini pasti kan pandangan masyarakat kita bermusuhan nih antara polisi dengan mahasiswa musuhan. Sebenarnya nggak sesimpel itu. Kita memperjuangkan hak kita, bukan memusuhi itu. Intinya kita punya peran di masyarakat, dan masyarakat juga sangat berperan penting ya dalam perkembangan kita sebagai mahasiswa. Nah, yang kayak tadi Bapak bilang ada yang menarik nih Pak. Jadi kan kita sering kali mahasiswa itu ada dua pilihan selama kuliah kan. Ada kupu-kupu sama kura-kura. Nah, kalau misalnya kupu-kupu juga kena hujat biasanya, kenapa kuliah itu hanya kuliah pulang? Kenapa jadi introvert? Kenapa nggak harus ikut organisasi? Nah, ada yang aktif di organisasi malah disebutnya dengan kura-kura. Asik kuliah rapat kayak gitu kan. Nah, Bapak lebih condong kemana nih? Apa sebutan itu, ada sebutan lain, mungkin ada yang lebih bisa mengimbangi itu. Kadang-kadang kita yang kupu-kupu ini seringkali menjadi sorotan, dia tuh kayak nggak pernah organisasi gitu loh, kayak gitu. Padahal kan nggak bermasalah juga, tapi alangkah lebih baiknya ketika kita menjadi mahasiswa, kita juga ikut andil kan dalam organisasi. Nah, menurut Bapak itu kayak mana? Menurut saya, kuliah itu bukan sekedar belajar. Dan kuliah itu bukan hanya sekedar kita buat tugas, dari selesai kita buat tugas kita pulang, itu enggak. Apa tadi namanya? Kuliah kupu-kupu. Jadi pandangan saya tentang kupu-kupu itu tidaklah bagus, karena kita mahasiswa ini yang di sini banyak yang harus kita tempa. Cara kita berpikir, cara kita menghadapi satu masalah. Nah, dengan adanya organisasi, kita bisa selesaikan beberapa masalah yang ada, yang menurut kita itu awalnya susah. Ketika kita bergabung dalam sebuah organisasi manapun itu, kita akan bisa, oh rupanya segampang itu. Nah, jadi organisasi itu tidaklah susah sebenarnya. Kenapa dibilang kuliah rapat? Itu kembali lagi ke ketuanya masing-masing. Bagaimana cara mengatur ritme organisasinya, kan gitu. Jadi pandangan saya, organisasi itu sangatlah bagus. Bagus ya, kayak unik gitu. Unik, karena di organisasi itu kita bisa tahu hal-hal yang awalnya kita nggak tahu. Nah, coba bayangkan kita kuliah pulang, sampai ke kos kita ngapain? Main game. Nah, tapi dengan adanya kuliah organisasi, kita pulang dari kuliah, kita bergabung dengan kawan-kawan lain. Ketika ada musibah, ketika ada amit-amit ada hal-hal yang tidak kita inginkan, tapi dengan ada organisasi, kita dibantu oleh kawan-kawan organisasi itu. Nah, selain dapat ilmu, tentunya juga kita dapat relasi yang bagus gitu ya. Dapat relasi, dapat sokongan dari kawan-kawan yang lain. Jadi kita tidak sendiri. Karena
mahasiswa ini kan apalagi sekarang Gen Z ya, Yes. berbicara memutan kayak tadi, pasti dia Gen Z. dikit-dikit apa tuh namanya, Bad mood. habis itu stres sendiri, kita cepat stres. Ya, benar. Dengan adanya organisasi, kita tidak hanya fokus ke sosial media yang seperti umumnya, kita bisa berkomunikasi, bisa kenal orang-orang baru. Ada banyak hal yang baru yang belum kita dapatkan, kita bisa dapatkan. Berarti cukup bagus ya untuk Ya. kita ikut andil dalam sebuah organisasi. Cukup itu. bagus, benar. Nah, selanjutnya mungkin bisa nggak sih Pak, kayak misalnya sharing dikit ya, gimana Bapak mengatur antara prioritas utama Bapak sebagai mahasiswa dan tentunya menghadapi dosen-dosen nih, ya kan? Antara prioritas antara kuliah, organisasi, dan juga kehidupan pribadi. Gimana cara ngaturnya? Apa yang prioritas utama nih? Prioritas, Haha. tentunya semua prioritas. Namun di balik itu semua pasti ada yang mana dulu yang urgent ini, kan gitu. Berbicara urgent, apa dulu nih yang harus kita utamain, apa dulu yang harus kita pinggirkan dulu. Oke. Bukan kita singkirkan, tapi kita pinggirkan dulu, nanti baru kita kerjakan. Ya seperti yang tadi saya maksud di awal, semua itu dikerjakan berlahan-lahan. Oke. Nah, dengan kita bisa mengutamakan apa yang dulu urgent ya, apa yang dulu urgent, itu akan bagus saya rasa daripada kita berpikir ya, ini penting, itu penting, akhirnya tidak jalan apa-apa. Semuanya nggak jalan gitu ya. Karena orang kan nggak akan tahu, yang orang tahu Benar. gimana caranya ini harus jalan, tapi Ya. prosesnya cuman ketuanya yang tahu kan gitu. Benar. Dan itu cukup banyak ya terjadi di kalangan kita mahasiswa, tentunya di kampus kita tercinta ini. Nah, ada tantangan yang sering kita dengar nih Pak. Jadi setiap kader ataupun pemimpinnya pasti keluhan yang sering didapat itu adalah bagaimana cara merangkul teman-teman untuk aktif berorganisasi. Nah, ketika teman ini punya minat nih sebenarnya, tapi karena ada sebagian teman-teman yang kontra akan organisasi, jadi dia juga akan terikut. Nah, gimana cara Pak Pres meyakinkan nih teman-teman ataupun calon mahasiswa nantinya, calon adik-adik kita untuk ikut aktif di organisasi? Gimana cara mengajak dengan kayak meyakini gitu loh, kayak lebih meyakini gitu. Mengajak ya. Jadi gini, untuk mahasiswa, calon mahasiswa. Kita mau nyambut adik-adik nih kan? Oh, menyambut adik-adik. Oh iya ya. Adik-adik baru. Adik-adik baru ya. Jadi untuk calon mahasiswa, untuk kawan-kawan seperjuangan saya nanti yang akan bergabung kepada sama saya. Jadi janganlah takut untuk berorganisasi. Jangan banyak pikirkan apa yang isu-isu yang diceritakan oleh orang-orang umum. Organisasi itu tidak penting lah, organisasi itu hanya menghambat kuliah. Justru dengan adanya organisasi, kuliahmu akan jauh lebih baik untuk kedepannya. Ini kita berbicara seperti layaknya kita saham seperti itu. Jadi kita tanamkan dulu, begitu kita selesai dari situ, baru kita kutip itu satu persatu. Oke, cukup menarik bukan cara mengajaknya dengan kalimat yang sangat meyakinkan dan menjanjikan ya. Menjanjikan sekali. Nah, dalam Bapak berorganisasi nih, tentunya Bapak nggak mungkin sendiri dong. Yeah. Ada anggotanya nih. Yeah. Nah, gimana cara Bapak merangkul anggota? Ayo kita sukseskan acara ini. Dengan yang tadi kita bilang tantangannya itu teman-teman kita kebanyakan kan udah ada dia nih, kan udah ada ini, ada ketuanya gitu kan. Jadi kita yang sebagai ketua nih, gimana sih cara Bapak untuk mengajak, yuk harus kita sama-sama, nggak bisa nih aku sendiri. Gimana sih cara mengajak Pak Pres itu biar sukses nih, acara-acara yang kemarin kan sukses nih. Gimana tipsnya Bapak ini supaya nanti tongkat estafet berikutnya juga bisa mengambil motivasi, mungkin mengambil inspirasi dari Pak Pres sekarang nih. Nah, untuk mengajak anggota ya, anggota untuk satu bahu saling membahu kan gitu. Jadi yang kita bangunkan adalah kesadaran dulu. Kesadaran kepada anggota-anggota ini bahwasanya kalau nggak sadar-sadar Pak kayak mana? Kalau nggak sadar kita bangunkan kan gitu. Kita ketok kan, nggak mungkin. Kasar kali kan ketua. Oh, kasar kali ketuanya. Jadi untuk membangunkan kesadaran itu dengan cara kita saya lupa tadi kan terlalu banyak bercanda. Jadi mahasiswa apa tadi itu ya? Bagaimana cara merangkul anggota
agar kita menyukseskan acara itu bersama. Karena kan Jadi- kebanyakan tantangan gitu ya dari berbagai, dan beberapa kita sharing juga, setiap kader ataupun pemimpin pasti mengeluhnya akan hal itu. Iya. Mm-mm. Jadi untuk PR saya sebenarnya saya lakukan dengan cara ayolah kawan-kawan, bahwasanya BEM itu, kita bicara BEM nih, Ya. BEM itu tidak bisa berdiri dengan sendirinya. Mhm. Saya hanya ibaratkan gini, saya lebih suka main umpama nih. Umpama ibaratkan ada sapu lidi yang ada gagangnya. Ketua itu dia adalah gagang tersebut. Oke. Nah, di bawah gagang itu kan ada yang untuk memegang lidi, ada kaleng ya. Pengikat. Iya, kaleng untuk memegang sebuah lidi itu. Itu ibaratkan anggota. Oke. Satu kesatuan, Mhm. kalau memang anggota yang tidak ada, ketua ini tidak akan berfungsi. Nah, Oke. saya sering ngomong seperti itu kepada anggota-anggota saya. Nah, mahasiswa itu ibaratkan lidi. Mhm. Ketika lidi itu hilang satu persatu, tidak ada gunanya, tidak akan berfungsi selayaknya sapu lidi seperti biasanya. Oke. Nah, Mhm. Jadi, dapat nih. dapat kan? Nah, jadi mahasiswa itu adalah lidi, Mhm. anggota adalah gagang yang memegang lidi itu, Oke. ketua adalah gagangnya yang di atas. Jadi itu satu kesatuan sebenarnya. Makanya Kalau salah satu berarti nggak berfungsi secara utuh. Ya? tidak berfungsi secara utuh. Meskipun Berarti sampahnya nggak bersih. meskipun bisa digunakan. Iya, benar. Tapi alangkah lebih bagusnya kalau dia Jadi kesatuan. menyatu. Karena sapu lidi itu ada juga yang tidak ada gagang kan seperti itu. Dia cuman ada ikatan satu kesatuan. Mahasiswa bisa juga tanpa ada organisasi, bisa juga mahasiswa. Tapi tidak nyaman dipegang dan tidak elok dilihat. Oke, Seperti itu. Dengan adanya gagang, orang yang menyapu itu lebih enak, nyaman. Yang kita bicarakan ini orang itu adalah kampus kita Kampus tersendiri. kita, oke. Nah, dengan ada organisasi, kampus pun maju. Alhamdulillah ya. Kita doakan bersama-sama semoga kampus Amin, kita amin. ke depannya jauh lebih maju. Amin. Dan tentunya itu kan butuh proses. Ya. Dan itu sekarang kita sedang berproses juga kan. Nah, mungkin cukup menarik tadi filosofi dari sapu lidi. Mungkin itu barang yang cukup sederhana ya. Dan itu dipakai sama semua rumah tangga mungkin. Iya. Nah, ibarat kata kampus ini kan rumah tangga ya. Rumah Jadi harus selalu bersih. Bersih tapi juga menciptakan sebuah suasana yang unik dan Ya. yang bersih dan tentram gitu kan. Oke, cukup menarik teman-teman dengan filosofi gagang sapu tadi. Sapu lidi. Sapu lidi. Ada gagangnya, ada pengikatnya, dan juga ada lidinya. Ketika itu salah satunya hilang, maka tidak akan berfungsi secara utuh, ya. Ya. Seperti itu. Oke. Mungkin berikutnya ini gini Pak. Jadi kan kita tadi Bapak bilang kita bergabung di BEMC, BEM seluruh Indonesia. Nah, kita cuma satu-satunya BEM dari Provinsi Aceh yang bergabung ke sana. Sedangkan kita membawa kampus seni budaya nih. Nah, merujuk ke sini nih, ke seni budayanya. Bagaimana cara Bapak memperkenalkan ataupun kayak membawa kampus ISBI ini di ranahnya mereka yang kampus sudah besar-besar mungkin ya, kayak ada UI mungkin di dalamnya. Iya, ada Gimana tuh kita bawanya kampus seni loh? Apa hal yang membedakan kita dengan BEM yang di luar sana? Nah, jadi sebenarnya tidak ada perbedaan. Cuma hanya nama yang membedakan itu. Karena kita membedakan nama, kita ada embel-embel budaya, kan seperti itu. Bicara seni itu bisa masuk kemana aja. Oke. Seni itu ibaratkannya fleksibel, sebuah air yang bisa mengikuti bentuk wadah kemanapun dia dituang. Kan seperti itu seni ini. Berbicara budaya, itu kan leluhur kita, nenek moyang kita yang membuatnya itu. Jadi, saya rasa sangat mudah. Hanya saja kita harus menempatkan itu pada tempatnya. Okay. Kan seperti itu. Kalau kita tidak menempatkan pada tempatnya, semua itu akan hancur. Berarti kita ketika Bapak ke sana ya udah kita berbaur sesama mereka juga, dan tidak ada yang membedakannya. Tidak gitu ada. kan. Walaupun misalnya kita dari institusi nih, mereka kan dari kampus-kampus besar gitu kan. Berarti kita tidak ada pembatas lah di antara kita gitu kan. Oke. Cukup menarik, dan saya juga tertarik untuk ikut serta sebenarnya dalam BEM ya. Cuman karena saya sudah habis waktunya. Gini. Tua. Ya, gini Kak. Kalau berbicara habis waktu, semua kita mahasiswa itu adalah BEM sebenarnya. Oke. Yang seperti yang saya bilang tadi. Nah, ini harus mahasiswa tahu.
ibaratkan yang tadi umpamanya lidi, gagang sapu, dan lidinya itu tersendiri, bahwasanya mahasiswa ini adalah BEM semua. Mahasiswa bukanlah orang lain gitu, masyarakat luas. bukan masyarakat luar. Jadi BEM ini berdiri karena ada mahasiswa. Oke. Mahasiswa ada, makanya BEM ini ada. Nah, itu yang harus mahasiswa tahu sebenarnya. Jadi tanpa mahasiswa, BEM itu tidak bisa apa-apa. Tanpa BEM, mahasiswa tidak bisa apa-apa juga. Yang saya maksud di sini tidak bisa apa-apa, itu dengan adanya BEM kita bisa menciptakan sebuah atmosfer yang bagus, sebuah keorganisasian, sebuah jalannya proses administrasi gimana kan gitu. Jadi semua itu terkontrol selayaknya kampus. Kampus kita terkontrol nih. Ada organisasi juga. Ada organisasi. Yang dimana itu adalah pemimpinnya Pak Rektor itu sendiri. Dengan adanya Pak Rektor, bahwasanya kampus ini jalan. Begitu juga dengan mahasiswa. Dengan adanya BEM, bahwasanya mahasiswa ini akan jalan dengan dukungan mahasiswa gitu itu tersendiri. Mungkin kayak di masyarakat. Gitu kan. Jadi berbicara mahasiswa, berbicara BEM. Jadi BEM itu adalah mahasiswa sebenarnya. Kalau kita keluar nih ke kampus luar misalnya, kemana? Kampus luar yang tanya mahasiswa mana? Kasih kan gitu. Dari mahasiswa ISBI gitu. ISBI, Institut Seni Budaya Indonesia Aceh. Nah, pasti ketika ada apa-apa, titik koordinasinya itu antara BEM sama BEM, ketuanya sama ketua, Persma sama Persma, untuk menjalin satu rami. Nah, kita udah mandiri, nggak mungkin lah apa-apa kita harus ke bahunya kampus kita. Harus kampus kita yang bawa kita untuk mengajak bahwasanya untuk kembali gitu ya. Untuk mengajak bahwasanya ini anak kami dari ISBI gitu. Betul. Nah, dengan adanya BEM kami bisa mengenal satu sama lain dengan cara kami tersendiri. Oke. Cukup berperan penting berarti ya. Kayak misalnya mahasiswa. Nah, mahasiswa kayak tadi Pak Pres bilang berarti mahasiswa itu adalah segalanya. Maksudnya mahasiswa itu adalah BEM. Mahasiswa BEM itu adalah nggak BEM. ada kalau BEM itu nggak ada kalau nggak ada mahasiswa. Jadi iya sih BEM, benar. Karena kalau misalnya nggak ada mahasiswa, BEM itu siapa? Kan nggak mungkin dosen kita. Iya gitu. Jadi tidak ada BEM kalau tidak ada mahasiswa. Tidak ada mahasiswa kalau tidak ada BEM. Gitu. Bisa dibolak-balikan itu sebenarnya. Oke. Nah, setelah menjadi BEM nih, apa aja yang sudah Pak Pres dapat nih? Kayak misalnya mungkin dari mulai itu skill ataupun relasi ataupun apalah. Dan setelah menjadi BEM, apa saja skill baru ataupun ilmu-ilmu baru yang sudah Bapak dapat untuk mempersiapkan karir ke depannya? Jadi untuk saya pribadi sebenarnya, yang saya dapatkan di sini adalah sangat banyak. Yang salah satunya itu adalah gimana cara saya mengatur emosional saya, bagaimana saya bisa masuk ke kalangan tertentu yang Persma ini bukan berbicara organisasi yang biasa-biasa saja. Berbicara Persma pun kita berbicara perjuangkan keadilan, ya kan? Kita berbicara, jadi banyak hal yang saya dapat. Dan salah satunya itu adalah bagaimana saya mengatur jadwal itu tersendiri. Manajemen waktu. Dan salah satunya lagi, saya bisa tahu nih mana yang benar dan mana yang salah. Jadi kita bisa... Dalam konteks apa nih? Dalam konteks organisasi kah? Atau dalam konteks kehidupan umumnya? Ya, organisasi itu sangat berpengaruh ke kehidupan kita umum sebenarnya. Tanpa kita sadari, ketika kita udah menguasai organisasi, berarti kita udah bisa menguasai hidup kita. Ya. Karena seperti yang tadi saya bilang di awal, organisasi itu sangat penting. Dengan ada organisasi, kita bisa tahu arah ke depannya seperti apa. Kalau kita tidak ada organisasi, kita akan bingung. Contohnya, ketika kita tamat dari kuliah, kebanyakan calon-calon yang sudah wisuda itu, mereka... Aduh kena nih. Iya, mereka pasti akan bingung nih, mulai berpikir. Tanya aja, langsung terjawab. Ya, pasti akan berpikir, benar. kemana nih ke depannya, aku harus ngapain, apa yang harus dibuat, kan gitu. Nah, kembali lagi ke organisasi. Dengan yang ada organisasi, kita ke depannya bisa tahu nih,
oh saya ada kenalan di dulu kakak-kakak organisasi saya di sini. Oh saya bisa arah ke sini gitu. Bukan maksud bilang menjilat ya, itu beda tuh. Jadi yang kita bangun di sini adalah relasi tadi dan jaringan kita harus kemana. Jadi terarah hidup kita. Ya, setidaknya kita tidak lapar lah di kehidupan itu. Ada lagi nggak Pak yang temuan baru nih selama menjadi BEM? Mungkin teman-teman baru ataupun relasi luar negeri ataupun yang di luar daerah? Ya, alhamdulillah kalau di kampus kita sudah sering nih mahasiswanya keluar masuk luar negeri ya. Itu ibaratnya seperti keluar masuk dari rumah dan ke kota gitu kan, keluar kan. Jadi kalau bicara keluar negeri itu kita udah sering tuh sebenarnya. Berarti relasi kita udah cukup bagus sebenarnya. Cukup bagus dong. Dari mahasiswa pertunjukan, mahasiswa rupa, kita udah cukup bagus sebenarnya. Oke. Nah mungkin terakhir nih, apa saran? Mungkin Bapak boleh kasih saran ataupun pesan untuk calon-calon adik-adik kita nih terkait bagaimana organisasi itu dan mungkin sekali lagi nih mengajak mereka agar nanti jangan takut-takut nih. Yang mungkin masih malu-malu, yang jangan takut-takut untuk gabung di organisasi. Boleh mungkin untuk adik-adik, calon adik-adik kita ataupun teman-teman kita malahan. Nah, untuk adik-adik kita mahasiswa semuanya, harus tanamkan di pikiran kawan-kawan masing-masing bahwasanya dengan adanya organisasi, kawan-kawan tidak akan susah ke depannya. Dengan adanya organisasi, kawan-kawan bisa tahu harus ngapain dan jelas hidup untuk ke depannya. Tapi jangan lupakan juga dengan mata kuliah kawan-kawan. Karena banyak nih berbicara organisasi cukup dengan organisasi saja, berbicara dengan kuliah cukup di kuliah. Okay. Itu ada juga. Nah, kita harus membalannya itu, seimbangkan. Seperti hidup sehat, 4 sehat 5 sempurna kan gitu. Nah, sempurnanya? Sempurna. Dengan organisasi berarti hidup sempurna gitu hidup ya. Sempurna. Kita harus menyeimbangkan itu semua. Menyeimbangkan itu. Nah, buat teman-teman, jangan lupa dengan kata-kata Pak Pres kita tadi. Jika ingin hidup 4 sehat 5 sempurna, maka gabunglah di organisasi ya. Jangan takut-takut ya. Mungkin adik-adik kita masih malu-malu gimana nih nanti ketika masuk kuliah gimana sama organisasi, takut sama BEM, takut sama ini gitu kan. Berarti jangan takut-takut. Jangan takut-takut. Karena kuliah itu sangatlah menarik sebenarnya. Sangatlah seru kan. Dengan adanya kuliah kita bisa tahu banyak hal. Oke. Nah, oke teman-teman. Tak terasa nih ya, kita sudah hampir habis sesinya, Pak. Iya. Kayak bentar kali gitu kan. Cukup banyak obrolan dan cukup banyak juga pemahaman-pemahaman yang sudah kita gali dari Pak Pres kita. Nah, untuk teman-teman semuanya, semoga kita semua dan kalian juga mungkin adik-adik yang akan menjadi bagian dari kami di sini tetap terus aktif dan semangat berkarya maupun berorganisasi kan Pak Pres. Mungkin ada satu pantun nih Pak dari saya. Boleh nggak? Boleh. Boleh kan? Boleh nih ya. Boleh dong teman-teman. Nah, pantunnya gini Pak. Saya catat tadi ya, takut lupa. Pagi hari minum kopi. Semangat belajar, jangan sampai mati. Kuliah dan organisasi jadi satu kunci, biar masa depan makin berseri. Bagus nggak? Bagus nggak? Bagus dong. Ini kayak tadi cocok nggak ya gitu? Cocok. Oke buat teman-teman semuanya, jangan lupa follow podcast kita. Jangan sampai ketinggalan segmen-segmen menarik lainnya. Akhirul kalam, saya Aya dan juga Cahaya Kemala. Oke Pak Pres kita, kami pamit undur diri. Sampai jumpa lain kali. Sampai jumpa di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.